Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiani Agustina dengan NIM STE 2022-02715. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review untuk jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada PT Musrindo. Untuk judul ini menunjukkan bahwa fokus utama penelitian ini adalah merancang sistem informasi berbasis e-commerce untuk membantu proses penjualan dan promosi produk di perusahaan PT Musrindo. Untuk jurnalnya ditulis oleh Catur Nugrahaini Puspita Dewi, Intan Hestri Indriana, dan Bambang Saras Yulistiawan. Ketiga penulis berasal dari program studi sistem informasi. Untuk fakultasnya di Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Mereka berkolaborasi untuk mengembangkan sistem informasi berbasis e-commerce ini. Selanjutnya, untuk latar belakang masalah. PT Musrindo belum memiliki katalog produk dan layanan digital yang dapat diakses oleh konsumen. Proses penjualan masih dilakukan secara manual melalui telepon dan email. Dengan meningkatnya kebutuhan akan efisiensi serta tren e-commerce, perusahaan memerlukan platform digital berupa website untuk promosi dan transaksi. Jadi, PT Musrindo belum memiliki sistem katalog produk digital. Selama ini proses promosi dan pemesanan hanya dilakukan via telepon atau email. Hal ini tidak efisien dan kurang menarik minat konsumen. Karena tren belanja online meningkat, perusahaan membutuhkan sistem informasi penjualan yang lebih modern dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang dapat membantu PT Musrindo dalam menawarkan produk dan jasanya secara lebih efisien dan modern. Jadi untuk penelitian ini menjawab pertanyaan dari rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara merancang sistem e-commerce yang bisa membantu PT Musrindo dalam menawarkan dan mengelola produk dan jasanya secara digital dan efisien. Selanjutnya, ada untuk tujuan penelitian, yaitu merancang dan membangun sistem informasi penjualan berbasis web e-commerce yang memudahkan PT Musrindo dalam promosi, penjualan, dan pengelolaan produk atau jasa. Jadi untuk tujuan utama adalah membuat sistem informasi penjualan berbasis web untuk mempermudah promosi dan transaksi produk atau jasa PT Musrindo serta mengurangi proses manual. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu PT Musrindo memiliki media promosi digital. Jadi penelitian ini menghasilkan perancangan website e-commerce yang dapat digunakan PT Musrindo sebagai sarana promosi produk dan jasa secara online. Dengan adanya media digital ini, perusahaan tidak lagi bergantung hanya pada telepon dan email. Untuk yang kedua, meningkatkan jangkauan pasar konsumen. Dengan adanya website e-commerce, produk dan jasa PT Musrindo bisa diakses oleh konsumen dari berbagai daerah tanpa batasan geografis. Ini membuka peluang memperluas pasar yang sebelumnya terbatas secara lokal. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam pengelolaan produk dan layanan. Jadi website ini juga berfungsi sebagai katalog digital, sehingga memudahkan perusahaan untuk mengatur, memperbarui, dan menampilkan produk serta layanan yang tersedia dengan lebih efisien. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada promosi manual. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, perusahaan tidak lagi terlalu bergantung pada promosi manual yang memakan banyak waktu dan tenaga. Semua informasi produk dapat langsung diakses dengan pelanggan melalui website. Yang kelima, menjadi dasar untuk pengembangan sistem di masa depan. Dengan adanya sistem ini, jadi website ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan fitur-fitur lanjutan seperti pembayaran online, pelacakan pesanan, atau integrasi layanan pelanggan.
Selanjutnya untuk batasan masalah, yang pertama ada sistem dibangun menggunakan framework Cadel Nitar. Jadi perancangan ini sistemnya berbasis Cadel Nitar. Yang kedua ada fokus pada proses penjualan dan tampilan katalog. Jadi fokusnya itu pada tampilan katalog dan sistem pemesanannya. Untuk ketiga, tidak membahas sistem pembayaran online atau logistik. Jadi belum mencakup fitur pembayaran online atau pengiriman barang. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem menggunakan model waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan berurutan. Model ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu 1. Requirement analysis atau analisis kebutuhan. Kedua ada desain atau perancangan sistem dengan desain sprint. Yang ketiga ada implementasi atau pembangunan sistem. Yang keempat yaitu testing atau pengujian sistem. Yang kelima ada maintenance atau pemeliharaan sistem. Jadi untuk analisis kebutuhan, pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dengan PT Musrindo untuk memahami fitur apa saja yang dibutuhkan, seperti katalog produk, pemesanan online, dan kebutuhan promosi digital. Untuk yang kedua yaitu di bagian desain, dalam penelitian ini menggunakan metode desain sprint untuk mempercepat pembuatan desain tampilan dan alur kerja aplikasi. Untuk peneliti membuat prototipe UI serta model sistem seperti use case diagram dan class diagram. Untuk yang ketiga itu di bagian pembangunan sistem, peneliti mulai membangun sistem menggunakan Visual Studio Code. Framework utama yang dipakai adalah Cadel Nitar untuk PHP dan Bootstrap untuk mempercepat pembangunan tampilan web. Yang keempat, untuk pengujian sistem atau testing. Di tahap ini, peneliti menguji seluruh fitur sistem untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan sesuai dengan desain dan memperbaiki jika ditemukan kesalahan atau bug dalam sistem. Yang terakhir, pemeliharaan sistem, yaitu jadi setelah sistem digunakan, peneliti tetap melakukan pemantauan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin belum muncul dan melakukan pengembangan lebih lanjut sesuai kebutuhan perusahaan. Untuk selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya, dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan salah satu pihak dari PT Musrindo, yaitu karyawan bagian manajemen dan staf yang berkaitan dengan pengelolaan produk dan layanan perusahaan. Jadi untuk subjeknya, wawancara dilakukan dengan pihak internal PT Musrindo, yaitu karyawan bagian manajemen staf yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan produk serta layanan perusahaan. Melalui wawancara ini, penulis mendapatkan informasi terkait kebutuhan sistem penjualan, proses bisnis yang berjalan saat ini, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam promosi dan penjualan produk. Untuk selanjutnya ada objek. Penulis mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan berupa data produk, layanan yang ditawarkan, serta alur proses penjualan yang berjalan di PT Musrindo untuk keperluan perancangan website e-commerce. Untuk objek penelitian ini adalah sistem informasi penjualan yang ada di PT Musrindo. Data yang dikumpulkan berupa data produk yang dijual, jenis layanan yang ditawarkan, dan alur proses pemesanan yang saat ini masih dilakukan secara manual. Data ini digunakan untuk merancang sistem e-commerce yang lebih terstruktur dan modern. Seperti itu, ya. Selanjutnya hasil penelitian atau kesimpulan. Dalam penelitian ini berhasil dirancang sebuah website e-commerce berbasis framework Cadel Nitar. Website ini berfungsi untuk yang pertama, menampilkan katalog produk dan layanan PT Musrindo secara digital. Yang kedua, mempermudah konsumen dalam melihat dan memesan produk tanpa perlu komunikasi manual. Namun, penerapan sistem ini belum sepenuhnya dioperasikan karena perusahaan masih belum menyiapkan sumber daya manusia atau admin khusus untuk mengelola sistem. Jadi, sebagai hasil penelitian ini,
Peneliti berhasil membuat prototipe website berbasis Kadel Intar. Website ini sudah bisa digunakan untuk menampilkan katalog produk dan layanan, serta menerima pemesanan dari pelanggan. Namun, sistem belum sepenuhnya diimplementasikan karena perusahaan belum menyiapkan admin khusus untuk mengelola dan memantau sistem ini. Untuk berikutnya, ada kelebihan penelitian. Yang pertama, menggunakan metode pengembangan yang sistematis. Penelitian menggunakan metode waterfall dan design sprint yang memastikan semua tahapan berjalan terstruktur dan terkontrol. Yang kedua, menghasilkan prototipe sistem yang dapat digunakan. Jadi, untuk penelitian ini menghasilkan prototipe website nyata yang bisa digunakan untuk promosi dan transaksi online di PT Musrindo. Yang terakhir, memanfaatkan teknologi modern, yaitu framework dan tools yang digunakan seperti Kadelimeter, Bootstrap, dan Visual Studio Code merupakan teknologi yang populer dan mendukung pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ada kekurangan penelitian. Yang pertama, implementasi sistem belum berjalan secara penuh. Jadi meskipun prototipe sudah dibuat, sistem belum benar-benar digunakan dalam aktivitas harian PT Musrindo karena belum dioperasikan secara resmi. Yang kedua, belum tersedia admin khusus untuk mengelola sistem. Website e-commerce membutuhkan admin untuk mengelola produk, layanan, dan pesanan. Namun PT Musrindo belum menunjuk SDM atau admin yang bertugas mengelola sistem ini. Yang ketiga, ada fitur website masih terbatas. Jadi website saat ini hanya mencakup fitur dasar seperti tampilan katalog dan pemesanan produk. Fitur tambahan seperti pembayaran online, tracking pesanan, dan manajemen pelanggan belum tersedia. Untuk selanjutnya ada diskusi atau rekomendasi. Penulis merekomendasikan agar PT Musrindo segera menunjuk admin khusus untuk mengelola website yang telah dibuat. Selain itu, website perlu dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur transaksi otomatis. Dengan menambahkan fitur transaksi otomatis, integrasi pembayaran online, dan sistem pelacakan pengirim barang agar proses jual beli menjadi lebih cepat, praktis, dan profesional. Jadi untuk bagian diskusi dan rekomendasi, ada beberapa hal yang disarankan agar sistem ini untuk berjalan lebih baik. Jadi dengan mengikuti rekomendasi ini, sistem penjualan PT Musrindo bisa berjalan lebih optimal dan mendukung kebutuhan bisnis secara digital. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.